Shalom, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih untuk kasih Tuhan, keberkatan Tuhan bagi kita. Mari kita mau melangkah di hari ini dengan membaca dan menikmati firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk napas hidup, terima kasih untuk keselamatan, terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Membuktikan bahwa Engkau mengasihi kami dan mencintai kami. Bapa, kami akan menjalani hidup kami hari ini, firman Tuhan akan menjadi pegangan bagi kami. Untuk itu tuntun kami dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Roh Kudus memampukan kami untuk dapat memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau minggu yang lalu kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan dari perkataan pertama Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di sana dikatakan bahwa ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka minggu ini saya akan membahas atau menyampaikan perkataan yang kedua dari Tuhan Yesus yang saya baca dari Injil Lukas pasal 23 ayat 43. Injil Lukas pasal 23 ayat 43 firman Tuhan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Perkataan yang kedua ini adalah perkataan Tuhan Yesus merespon apa yang diminta, apa yang disampaikan oleh salah seorang penjahat yang tersalib di sisinya. Saya mau ingatkan bahwa tidak ada sebelah kanan atau sebelah kiri ya. Alkitab mengatakan hanya salah seorang di sisi Tuhan Yesus yang merespon, mengatakan, memohon kepada Tuhan. Dan ini respon Tuhan ketika Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Firdaus, Bapak Ibu Saudara, tidak banyak kita dengar. Kata ini hanya muncul kurang lebih 3 kali di dalam Alkitab. Ya, kata Firdaus, ya, Firdaus itu berasal dari bahasa Persia yang berarti taman yang dikelilingi oleh tembok. Dan Firdaus ini sebenarnya merujuk kepada dua. Yang pertama adalah memang taman Firdaus pertama yang diciptakan oleh Tuhan kalau kita baca di dalam kitab Kejadian. Sementara Firdaus yang kedua adalah yang merujuk kepada tempat kediaman Allah, tempat yang akan dituju oleh Yesus setelah tugasnya selesai. Dan tempat yang akan disediakan oleh Tuhan Yesus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Lalu ketika Yesus berbicara tentang Firdaus, apakah ini berbicara tentang sebuah kepastian? Perhatikan ayat ini. Perhatikan ayat ini supaya meneguhkan dan menguatkan kita. Yesus berkata, di sana Yesus berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ungkapan ini sangat berhubungan erat dengan kedaulatan, dengan kekuasaan Yesus yang dapat memberikan jaminan keselamatan kepada semua manusia. Dan kata sesungguhnya pada ayat 43 ini memberikan arti bahwa apa yang diucapkan oleh Yesus adalah sesuatu yang benar, adalah sesuatu yang pasti, tidak main-main dan bisa dipercaya. Atau seringkali kita kalau dengar kata-kata Alkitab khotbah kita mengatakan amin. Artinya benar-benar terjadi. Dan ungkapan hari ini juga artinya bahwa apa yang diberitakan tentang Firdaus saat itu juga akan langsung terjadi. Betapa bahagianya salah seorang penjahat yang merespon penderitaan dan kematian Yesus, yang meminta kepada Yesus. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah diperbuat oleh orang ini, penjahat ini, sehingga orang ini atau penjahat ini telah mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu kalau baca di dalam ayat 41 bagian A, di sana dia berkata, kita selayaknya dihukum.
Artinya penjahat ini sadar bahwa naiknya dia di atas kayu salib oleh karena kesalahan yang sudah mereka perbuat. Yang sudah dia perbuat. Dia sudah berbuat jahat. Dan baginya, yang dialami di atas kayu salib setimpal dengan apa yang dia perbuat. Tetapi dia memberikan pengakuan, Yesus tidak melakukan seperti yang mereka lakukan. Tidak ada kesalahan pada diri Tuhan Yesus. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh penjahat ini sehingga dia mendapatkan kasih karunia dari Tuhan? Ayat 41b di sana dikatakan, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Artinya bahwa dia mengakui bahwa kalau mereka dihukum salib itu karena mereka telah melakukan kejahatan. Bapak Ibu, sederhana bukan? Cukup mengakui dosa-dosa, maka kita juga akan memperoleh keselamatan. Kelihatannya gampang, tetapi mari kita jujur. Kita terlalu merasa tinggi hati untuk mau mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mau mengaku kesalahan kita, ego kita akan berbicara lain. Tetapi penjahat ini mendapatkan kasih karunia karena dia mengaku dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan. Tetapi yang ketiga yang dilakukan oleh penjahat ini adalah di dalam ayat 42. Dia berkata begini, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Artinya penjahat ini dalam sakaratul kematiannya, dia berani mengaku dan percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Apa yang diucapkan penjahat ini mengandung ungkapan pengharapan dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, perkataan kedua di atas kayu salib adalah perkataan keselamatan. Kepastian keselamatan. Itulah tujuan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Dan sama seperti penjahat yang telah menerima karunia keselamatan, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita pun demikian. Kita sudah hidup di dalam Yesus, kita percaya kepada Yesus, kita sudah menerima Yesus, dan kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Yesus. Maka Firdaus, sorga, akan menjadi tempat tujuan terakhir kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari selama kita masih ada di dalam dunia ini, akuilah dia melalui tindakan, melalui pikiran, dan melalui perbuatan kita, supaya kita berbahagia dan menikmati surga yang disediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini. Kami bersyukur kami sudah memberikan respon dari penderitaan dan kematian Yesus. Kami sudah percaya kepada Yesus dan keselamatan telah menjadi milik daripada kami. Tolong kami supaya selama kami ada dalam dunia ini, kami berjuang dengan kehidupan ini. Kami tidak mengingkari panggilan kami sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin.